Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perkenalkan, nama saya adalah Warli SPD MPDI, guru bimbingan konseling di SMK Negeri 2 Kota Cirebon. Kami akan mencoba melakukan sedikit kajian tentang permasalahan siswa. Permasalahan siswa ini timbul dari anak-anak kelas 12 yang kami ajar. Mereka salah satunya adalah kebingungan untuk setelah lulus itu mau kemana. Rata-rata di antara mereka ketika kami tanya, kamu setelah lulus mau kemana? Mau bekerja, mau kuliah, mau berwirausaha, atau mau kuliah sambil kerja? Mereka rata-rata pandangan mereka sambil lirik ke kiri, lirik ke kanan, kemudian melihat ke atas, bingung. Gak ada sebuah kepastian, apakah mau kerja, mau kuliah, mau berwirausaha, atau kuliah sambil kerja. Padahal kita tahu bersama bahwa SMK adalah sebuah lembaga sekolah tingkat menengah yang mencetak anak-anaknya ketika lulus adalah untuk siap bekerja. Jadi pada persoalan ini adalah siswa bingung setelah lulus mau kemana. Nah, setelah coba kami lakukan penelusuran lebih jauh, kami lakukan konseling lebih jauh terhadap baik secara layanan klasikal maupun secara layanan bimbingan kelompok maupun secara layanan individu. Untuk layanan klasikal kami lakukan pengelompokan secara besar per kelas, memberikan informasi tentang bahwa informasi berkaitan setelah lulus dari SMK, apa yang harus kalian lakukan. Nah, diantaranya bahwa lulus dari SMK itu yang pertama orientasinya adalah kerja. Kalaupun kerja di tempat di mana kalian yang nyaman. Yang kedua, kuliah upayakan dahulukan universitas-universitas negeri, perguruan tinggi negeri yang tentunya jurusannya adalah sesuai dengan idealisme para siswa. Yang ketiga, untuk bisa berwirausaha, untuk bisa membuka peluang bisnis, karena sekarang bahwa peluang-peluang bisnis seiring dengan perkembangan teknologi sangat terbuka, apalagi yang disebut dengan digital marketing. Ini membuka peluang-peluang bagi para lulusan-lulusan SMK untuk bisa berwirausaha di sisi digital marketing. Baru pilihan yang ketiga adalah kuliah sambil kerja. Nah, dalam persoalan ini yang kami jelaskan adalah solusinya kuliah sambil kerja. Kenapa? Anak-anak kami rata-rata adalah anak-anak di mana tingkat pendapatan ekonomi orang tua di bawah 1 juta. Artinya mereka untuk hidup saja pas-pasan, bahkan kurang, apalagi berpikir untuk kuliah. Olehnya, hal yang memungkinkan dilakukan oleh siswa kami adalah kuliah sambil kerja. Namun persoalannya, apakah Indonesia sudah menerapkan sistem kuliah sambil kerja, di mana tiap-tiap perguruan tinggi menyalurkan para mahasiswanya yang secara ekonomi kurang di perusahaan-perusahaan untuk mereka magang. Dari hasil mereka magang mendapatkan uang ini digunakan untuk membiayai kuliah mereka. Nah, Indonesia belum mendapatkan ini. Olehnya kami sampaikan kepada anak-anak alternatifnya, jalan keluarnya, yaitu
kuliah sambil kerja di luar negeri. Negara-negara yang memberikan kesempatan kuliah sambil kerja dan pemerintahnya telah melegalisasi program ini, diantaranya ada Jepang, Taiwan, Korea, Singapura, dan negara-negara yang lainnya. Nah, di kesempatan ini solusi yang sangat memungkinkan, dan ada salah satu pihak dari Taiwan yang sudah datang ke SMK 2 adalah kuliah sambil kerja di Taiwan, yaitu di Chen University, di Tsinghua University, yaitu di kota Taipei. Nah, di mana pada Universitas Tsinghua University ini memberikan tawaran-tawaran kuliah sambil kerja, dan jurusan-jurusannya adalah sesuai dengan yang ada di SMK 2. Di antaranya pada Tsinghua University, di sana ada jurusan kuliner, jurusan perhotelan, jurusan tata kecantikan. Nah, jurusan-jurusan itu sangat sesuai yang ada di SMK 2, dan juga ada jurusan manajemen industri. Nah, ini adalah sebuah kesempatan bahwa kuliah sambil kerja itu sangat memungkinkan, utamanya adalah di Taiwan. Lalu bagaimana persoalan pembagian waktu antara kuliah dan bekerja? Kuliah selama ataupun sekitar 5 hari dalam seminggu, yaitu dari hari Senin sampai dengan Jumat, perharinya adalah sekitar 3 sampai dengan 4 jam. Setelah itu anak-anak akan magang ke industri sekitar 4 sampai dengan 8 jam perharinya. Dari mereka bekerja, mereka rata-rata mendapatkan penghasilan sesuai dengan UMR di Taiwan sekitar 12,5 juta rupiah ya, ataupun sekitar 25.000 dolar NT. Dari nilai 12,5 juta inilah yang kemudian bisa untuk membiayai kuliah mereka, bisa untuk membiayai kehidupan mereka, bisa untuk membiayai asrama mereka, bahkan mungkin lebih. Ini adalah sebuah kesempatan yang berharga. Nah, solusi inilah yang kemudian diambil oleh beberapa siswa, dan mereka mulai yakin setelah lulus ada beberapa di antara mereka yang ingin kuliah sambil kerja untuk meraih cita-cita dan mimpi mereka. Demikian permasalahan siswa dan cara penyelesaiannya, di mana siswa bingung untuk setelah lulus mau kemana. Nah, dengan paparan kuliah sambil kerja di Taiwan, ini adalah solusi yang nyata dan solusi yang real. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.